Kajian Fathul Bari Syarah Kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Adab. Kitabul Adab ini tentang ajaran Islam. Ajaran Islam tentang bagaimana beradabnya, berbuat, berperilaku, beramal, bahkan hidup menurut ajaran Islam. Kitabul Adab itu demikian ya, yaitu tentang ajaran Islam ya, tentang bagaimana berbuat, beramal, berperilaku dan hidup berdasarkan ajaran Islam. Ya, apabila hal ini diamalkan secara konsisten, maka akan terbentuklah al-akhlakul karimah. Atau al-akhlakul karimah itu berasal dari ajaran Islam yang diamalkan secara konsisten hingga mendarah daging, ya di dalam diri. Dan al-akhlakul karimah itulah pintu surga atau jalan menuju surga. Nah, itulah yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Ya, hanyalah aku ini diutus untuk menyempurnakan al-akhlakul karimah. Bab ke-86 ya, bab ke-86. Dari bab 84, dia adalah 84 sampai 88. Nah, Imam Al-Bukhari ini munculkan adab Islami, ya, ajaran Islam terkait dengan tamu. Nah, bab ke-84 jadi mulai dengan hak tamu. Itu sudah hanya bab ke-84 hak tamu. Kemudian bab ke-85 menghormati tamu dan melayani ya dengan tangan sendiri. Kurang lebih demikianlah ya, menghormati dan melayani tamu dengan tangan sendiri. Yang kemarin hadisnya cukup banyak ya di bab ke-85, dan beberapa hadis dimuat berulang oleh Imam Al-Bukhari, yaitu yang ternyata tamu ini oleh Islam gitu ya. Ajaran Islam, menurut ajaran Islam ini dikaitkan dengan keimanan seseorang. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim doifahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hormatilah atau hendaklah ia menghormati tamu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah atau janganlah sekali-kali menyakiti atau berbuat tidak baik, berbuat jelek kepada tetangga. Ini rangkaian hadisnya demikian ya. Ada tiga isinya, ketiga-tiganya diawali dengan barang siapa beriman kepada Allah dan Rasul dan hari akhir. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka satu gitulahnya ada tiga yang diawali dengan kalimat yang sama. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, akhirat, surga dan neraka artinya ya.
Hendaklah dia menghormati tamunya. Dua, janganlah sekali-kali berbuat tidak baik, berbuat jelek, apalagi menyakiti ya, tetangganya. Dan yang ketiga, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berbicara yang baik atau diam. Nah, tentang menghormati tamunya sangat jelasnya di dalam hadis barusan. Menghormati tamu itu sangat erat kaitannya atau dimasukkan menjadi bagian dari keimanan seseorang. Menghormati tamu itu yang menjadi bagian dari keimanan seseorang. Diawali dengan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, akhiratnya surga dan neraka. Nah, kemarin sudah sangat jelas lahnya yang bab ke-85, menghormati tamu dan melayaninya binafsihi. Nah, ada ininya, menghormati tamu dan melayaninya dengan tangan sendiri. Ya, saya kira penekanannya di sana lah hanya menghormati tamu itu bagian dari iman. Nah, kemudian bab berikutnya, ya, bab 86. Nah, yang sekarang di bab yang baru nih ya, masih tentang atau terkait apa namanya, tentang tamu. Bab ke-86, babu sun'i ta'ami wa takallufi lidhoib. Ya, bab membuat makanan. Ya, membuat makanan, nah, mau sengaja mau apa namanya masak apa itulah ya, membuat makanan, watakallufi lidhoib, dan memaksakan diri untuk tamu. Nah, bab jadi demikian ya, babu sun'i ta'ami wa takallufi lidhoib. Bab membuat makanan tentu untuk menyuguhi, melayani, ya dalam rangka nih menghormati. Ya, dalam rangka menghormati tamu. Ya, kalau di bab sebelumnya kan di bab ke-85 itu bab menghormati tamu dan melayani ya. Nah, di sini bab ke-86 ya, ini diantara ya salah satu wujud ya, menghormati tamu itu ya, menghormati tamu itu dengan cara membuat makanan, watakallufi lidhoib, dan memaksakan diri. Nah, apa namanya, jadi mendadak diadakan gitulah ya, mendadak diadakan, diayak gitulah untuk menyuguhi tamu. Atau sugan aja ka warung heula gitu, ka warung heula, atau sengaja beli apa gitulah, sengaja memaksakan hal tersebut untuk menghormati tamu. Nah, hadisnya ya, di dalam bab ini Imam Bukhari ini hanya memasukkan satu hadis nih, hanya ada satu hadis di bab ini ya, yaitu babnya membuat di sini membuat ya, membuat makanan atau menyediakan makanan lah. Karena saya kira kan apa memang harus gitu membuat sendiri, atau sekarang kan makanan sudah banyak yang jual. Sekarang sudah banyaknya yang menjual makanan. Kalau di zaman Rasulullah SAW kan ya membuatlah, pasti itunya ada tamu, mau menyuguhinya bagaimana ya, membuatlah itu, membuat makanan untuk menyuguhi tamu. Nah, kalau sekarang banyak ya gitunya yang jualan ya, andai untuk menyuguhi tamu itu ya pokoknya memaksakan diri lah, mengadakan apa gitu untuk menjamu, untuk menyuguhi tamu.
Adapun teknis kan berarti ya teknisnya kalau di zaman Rasulullah SAW itu mau menyuguhi bagaimana? Ya kalau sudah siap, kalau sudah ada tinggal disuguhkan. Kalau belum, tuh kemana warung lagi nggak ada di zaman Nabi. Di zaman Rasulullah SAW kan nggak ada warung, nggak ada supermarket, nggak ada makanan apa namanya yang siap untuk dimakan. Kalau sekarang ini di warung, di pasar, di mana gitulah banyaknya makanan-makanan yang apa namanya bisa makanan berat kan, atau sebutnya kue kering, kue basah, apalah gitunya. Beli sudah jadi, itu tinggal disuguhkan dimakan. Tapi babnya ini kan mengadakan gitulahnya, mengadakan makanan watakallu fil doib, dan sengaja gitulahnya memaksakan diri, sengaja nih memaksakan diri mengadakan makanan untuk menyuguhi tamu. Jadi istilah nanti apa namanya ya, kalau ada apa namanya ya, kalau kedatangan tamu kita suguhi air bening, aduh cik atulah maksakan atulah saeutik mah, memaksakan diri mengadakan apalah gitu yang mudah, misalnya yang mudah yang cepat gitunya. Nah ini situasinya sekarang kan lebih mudahnya karena di warung kah gitu, di pasar kah, di supermarket kah, banyaknya makanan yang beli ini sudah siap, sudah jadi, sudah siap, tinggal disuguhkan. Artinya secara teknis jadi lebih mudahnya untuk memenuhi ini, untuk memenuhi kalau di sini judulnya kan membuat. Atau kalau bikin kue bolu itu malah, kalau ingin menyuguhkan kue bolu lama kan bikin kue bolu. Jangan resepnya lah di Google, lila cek tamu tiap balik ketemu lila ya nurek ya teh nyuguhan kopi antosannya orang bade malakala kopi na ira jadi lagi. Jadi tidak apa namanya, tekstualnya di sini kan membuat, tidak mesti membuat lah gitunya. Jadi teknisnya bisa berbeda, teknis bisa berubah, tapi kan benang merahnya sama, mengadakan makanan untuk tamu, bahkan ya terkesan memaksakan diri. Nah hadisnya nih kita lihat nih. An Abi Juhaifata an abihi akhon nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baina Salmana wa Abi Dardai fazaro Salmanu Abadardai faro'a Ummu Dardai mutabazzilatan faqala laha ma sya'nuka qalat akhuka Abu Dardai laisa lahu hajatun fid dunya faja'a Abu Dardai fasona'a lahu ta'aman faqala kul fa inni shaimun faqala ma ana bi akilin hatta ta'kula fa'akala. Sambil diterjemah saja nih ya dari awal supaya ini lumayan agak panjang ternyata nih hadisnya nih ya. Dari Abu Juhaifah, dari bapaknya, ia berkata akhon nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baina Salmana wa Abi Darda. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan, mungkin begini bahasanya, mempersaudarakan atau menjadikan sebagai saudara antara Salman Al-Farisi dan Abu Darda.
Nah, sekaliannya langsungnya kalau ada yang perlu dijelaskan saya jelaskan ini. Nabi mempersaudarakan atau menjadikan sebagai saudara antara dua orang di sini, Salman Al-Farisi dan Abu Darda. Salman Al-Farisi dari kelompok Muhajirin, Abu Darda dari kelompok Ansor. Dipersaudarakan, dijadikan sebagai saudara. Satu orang dari Muhajirin, satu orang dari Ansor. Nah, mereka ini Salman Al-Farisi dan Abu Darda, ya benarlah gitu, mereka itu menjadi saudara, yang ikatan saudara di antara mereka ini jauh itulahnya, jauh lebih dekat, jauh lebih kuat, melebihi persaudaraan satu nasab. Ini rasa persaudaraan di antara mereka nya, padahal Salman Al-Farisi itu orang Persia yang ini nih, ke Salman Al-Farisi itu, ini contoh nih, ini harus jadi contoh nih. Dalam hal ini, Salman Al-Farisi itu orang Persia, makanya Al-Farisi itu penyandaran ke Persia. Salman Al-Farisi itu orang Persia. Dia ini anak pembesar, pemimpin agama di Persia, di mana mereka itu satu kaum yang menyembah api. Majusi, penyembah api. Ya, Salman Al-Farisi ini anak dari pembesar agama, pemangku agama di Persia dengan agama Majusi. Oleh bapaknya, Salman Al-Farisi ini ditugaskan untuk menyalakan dan memadamkan api. Apabila mau beribadah, dinyalakan, selesai dipadamkan. Nah, ternyata hal itu mengusik mengusik pikirannya. Kenapa agama seperti ini? Kenapa Tuhannya berupa api, di mana bisa dipadamkan, bisa dihidupkan, bisa dinyalakan, bisa dipadamkan, dan yang menyalakan dan menghidupkannya kan saya. Nah, di sini pikirannya terusik gitu ya. Wah, ini pasti gak benar gitulah menurut akal. Menurut pikiran Salman Al-Farisi, wah ini pasti nggak bener, masa Tuhan seperti ini. Akhirnya kabur mencari Tuhan yang sebenarnya. Kaburlah, meninggalkan daerahnya sampai ke beberapa tempatnya yang disebutkan katakanlah di dalam tarikhnya, sampai di mana pencarian. Lalu melihat orang-orang yang sedang beribadah di gereja, ini nih ikut masuk agama Nasrani. Setelah sekian lama, akhirnya juga masa sih seperti ini, pindah lagi, tinggalkan lagi daerah tersebut, sampai jatuh bangun mengalami jadi hamba sahaya, diperjualbelikan ke sana kemari. Akhirnya sampailah di kota Mekah bertemu dengan Rasulullah SAW. Nah, ini yang harus menjadi contoh benang merahnya nih, pelajarannya. Ya, hidayah itu harus dicari. Hidayah itu harus dicari dan harus benar-benar menginginkannya, pasti diberi oleh Allah. Nah, contoh soal mencari hidayah Salman Al-Farisi, jatuh bangunnya luar biasa lah kisah Salman Al-Farisi. Nah, sampai di Mekah, kemudian masuk Islam, dan tinggallah di Mekah bersama Rasulullah SAW, tidak kembali lagi ke Persia. Tinggal bersama Rasulullah SAW di Mekah, kemudian ikut hijrah ke Madinah. Nah, di Madinah
oleh Rasulullah SAW dipersaudarakan dengan Abu Darda. Abu Darda dari kelompok Ansor. Dan ada beberapa orang, tidak seluruhnya ya, ada beberapa orang sahabat yang dipersaudarakan seperti ini. Ini contohnya ya, antara Salman Al-Farisi dan Abu Darda. Nah, saya lupa lagi ada antara siapa dengan siapa lah yang samanya dipersaudarakan. Nah, ikatan saudara di antara mereka ini sangat kuat. Ya, karena yang mengikatnya, ya yang mengikat mereka itu dalam persaudaraan itu adalah, ya itulah keimanan, ketakwaan. Kalau apa namanya ya? Kalau di surat apalahnya yang surat non teta anu innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya sesama mukmin itu adalah saudara. Bahkan saudara yang hakiki dari dunia sampai akhirat itu adalah, inilah yang mengikatnya itu bukan ikatan darah tapi ikatan akidah, keimanan, ketakwaan, itulahnya. Itulah saudara yang hakiki menurut Allah. Ya, karena nanti Allah akan mempertemukan dan menjadikan saudara, dan semua nantinya semua penghuni surga itu adalah saudara. Semua penghuni surga itu adalah saudara, dan yang mengikat mereka itu adalah sama-sama ketakwaannya. Nah, bahkan ini sejak di dunianya. Padahal Salman Al-Farisi orang Persia, Abu Darda orang Madinah. Tapi oleh Rasulullah dipersaudarakan, mereka dijadikan sebagai saudara. Nah, ikatan saudara di antara mereka ini luar biasa nih ya. Dan itulah ya hakikat tadinya, hakikat saudara gitu. Hakikat saudara yang sesungguhnya itu adalah yang sama-sama beriman, sama-sama bertakwa. Karena di dalam surga nanti semuanya antara penghuni surga itu adalah saudara. Nah, Nabi SAW mempersaudarakan atau menjadikan sebagai saudara antara Salman Al-Farisi dan Abu Darda. Fazaro Salmanu Abu Dardai Faro'a Dardai mubtazilatan. Sekali waktu, pada suatu ketika, itulahnya Salman Al-Farisi mengunjungi Abu Darda di rumahnya, di rumah Abu Darda. Salman Al-Farisi mengunjungi Abu Darda. Faro'a Dardai mubtazilatan. Ia melihat Ummu Darda itu istrinya Abu Darda. Salman Al-Farisi melihat Ummu Darda mubtazilatan. Aduh, bahasa kitanya apa ya? Mubtazilatan teh. Kucel. Aduh, kucel gitunya, tapi nya gitu dah. Carudi, tidak terawat, tidak terawat. Memang demikian ya. Datang ke rumah Abu Darda, ternyata melihat Ummu Darda mubtazilatan. Faqala laha, melihat demikian, Salman Al-Farisi berkata nih kepada Ummu Darda, "Ma sya'nuka?" Tuh, ya kan sampai seperti ini kan. "Ma sya'nuka? Kamu kenapa ya? Mesti kurang masa dia gitu gitu." Tidak terawat pokoknya. Tidak terawat tuh, kucel caludi. Kucem, kusut, itulah ya. "Masya luka." Kenapa seperti ini? Itu kenapa kamu kondisi kamu seperti itu? Qolat, Ummu Darda menjawab, "Akhuka Abu Darda tuh dulur maneh serta Abu Darda lo kasalakin." Akhuka tuh dulur maneh itu.
Abu Darda, laisa lahu hajatun fid dunya. Ah, ini ya sahabat kieu tah. Tapi mungkin ini juga over, artinya ya, terlalu berlebihan yang nanti dikoreksi memang. Ini kata kata Abu Darda, ya kenapa kalau kondisi kamu seperti ini? Aku kah Abu Darda, saudaramu tuh Abu Darda. Laisa lahu hajatun fid dunya. Dia sudah tidak peduli. Dia sudah tidak peduli dengan dunia. Dia sudah tidak peduli dengan dunia. Dia sudah tidak peduli, artinya sudah betul-betul ditinggalkan. Tapi jadi berlebihan ya. Di sini ada yang dikoreksi nantinya oleh Salman Al Farisi ini. Tapi dasarnya memang seperti ini ya. Dunia mau ream lah, dunia gak mau. Aku ke Abu Darda, itu saudaramu. Jadi kenapa kondisi kamu seperti ini? Nah, itu gara-garanya. Gara-garanya itu tuh saudara kamu tuh Abu Darda. Laisa lahu hajatun fid dunya. Dia sudah tidak peduli sama sekali dengan keduniaan. Nah, ini perlu saya terangkan juga nih ya. Waktu Rasulullah SAW sholat gerhana, dan beliaunya Rasulullah SAW sholat gerhana itu hanya satu kali selama menjadi nabi. Kalau sebelum menjadi nabi pernah gerhana ya, tapi kan belum ada ajaran Islamnya. Nah, selama menjadi nabi Rasulullah SAW itu hanya mengalami satu kali gerhana. Nah, disitulah kemudian kan muncul syariat Islam terkait dengan kejadian gerhana. Takbiran seperti takbiran untuk sholat id ya. Takbiran nih, rangkaian ibadahnya nih. Takbiran, kemudian setelah selesai takbiran lalu sholat gerhana dengan cara sholat sendirinya, punya apa namanya, cara pola sholat tersendiri yang beda dengan sholat-sholat pada umumnya, sholat gerhana. Kemudian khutbah gerhana, kemudian sodako berdoa nih, berdoa waktu kejadian gerhana. Itu salah satu sa'atul ijabah, doa yang pasti dikabulkan. Pokoknya selama rentang waktu terjadinya gerhana saja nih ya. Tapi awalinya dengan diawali itu rangkaian ibadah terkait kejadian gerhana itu. Takbiran itu diawali dengan takbiran, sholat gerhana, khutbah. Kemudian selesai khutbah berdoa dan sodakoh khusus, berarti ini sodakohnya khusus nih, sodakoh ya terkait tuh dengan peristiwa gerhana. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan sodakoh terkait dengan peristiwa gerhana ini, sodakohnya usahakan yang besar, yang banyak sodakohnya. Berarti ini pahalanya kan berarti terkait dengan ini, pahalanya istimewa nih, sodakoh di saat terjadi gerhana. Bahkan Rasulullah SAW sampai memerintahkan gitu ya, kalau mau sodakoh gerhana, bebaskan hamba sahaya. Membebaskan hamba sahaya kan mahal, berarti besar. Hamba sahaya itu mahal, mana ada manusia murah. Masa hamba saya lebih murah dari unta? Emang manusia lebih murah dari unta? Unta saja berapa satu ekor? Tapi demi ini ya anjurannya sodakoh gerhana itu sodakoh yang besar. Tapi tentu saja ya sesuai kemampuan. Ya katakanlah kita menetapkan ini, katakanlah sodakoh gerhana ini
ini bagi saya ini sudah besar dibanding biasanya gitulah ya. Artinya memang ada keinginannya apabila sodako ketika terjadi gerhana itu ingin yang banyak gitu, sodakohnya ingin yang besar. Nah pada waktu kejadian gerhana ini ya, waktu sholatnya Rasulullah SAW itu ruku, Allah memperlihatkan neraka. Bagi Rasulullah SAW seolah-olah nyata neraka itu persis ada di hadapannya. Kalau sahabat gak ada yang melihat. Sedemikian nyatanya neraka itu persis di hadapan Rasulullah SAW, dan Allah memperlihatkannya secara sekonyong-konyong. Tiba-tiba muncul neraka, kaget luar biasa Rasulullah SAW, karena seolah-olah nyata neraka itu persis ada di hadapannya. Beliau lompat ke belakang menghindari karena apinya itu mau membakar wajahnya, melompat ke belakang. Tapi sesaat hilang lagi nerakanya. Kemudian Allah memperlihatkan surga, sama juga persis di hadapan Rasulullah SAW, seolah-olah nyata surga itu ada di hadapannya. Kemudian beliau lompat lagi ke depan, dan oleh para sahabat terlihat seperti meraih sesuatu. Lompat ke depan, kemudian beliau terlihat seperti meraih atau mengambil sesuatu. Nah kalau sahabat kan nggak melihat apa-apa, kenapa Rasulullah lompat ke belakang, kemudian lompat lagi ke depan. Setelah selesai sholat gerhananya, para sahabat menanyakan hal tersebut, mengapa waktu sholat tadi lompat ke belakang, lompat lagi ke depan, lalu terlihat seperti meraih sesuatu. Ya jawaban Rasulullah demikian, Allah memperlihatkan neraka asli, katakanlah asli ya, seolah-olah benar-benar nyata gitu ya, neraka itu persis ada di hadapanku dan apinya mau membakar wajahku. Kaget pasti kan, refleksi, lompatlah ke belakang. Dan ketika lompat ke depan itu Allah memperlihatkan surga, dan kalian melihat aku seperti meraih sesuatu itu karena aku melihat di dalam surga itu ada pohon anggur yang sedang berbuah. Mujehna bulan alaun, bulan alaun mah beda deui itu. Mujehna di alam. Bulan alaun. Bulan alaun mah kayak tuh jadi kontraksi itu. Nah Rasulullah itu seperti meraih sesuatu itu maksudnya mau mengambil anggur tersebut. Nah kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, andai aku bisa mengambil satu butir saja anggur di surga itu, di surga tersebut, lalu aku bagikan kepada kalian. Satu butir nih, bukan satu tandan gitu ya, sajenil. Sajenil. Kalau aku bisa mengambil satu butir saja lalu aku bagikan kepada kalian, setelah merasakan anggur tersebut kalian akan langsung, katakan demikiannya, kalian akan langsung keharayang dunia deh, gitulah. Sudah nggak mau, saya nggak mau urusan, nggak ada kaitan, sudah nggak ada kaitan lagi dengan dunia. Mencoba yang buru-buru mawat itu hari tak kene hari gitu, sudah nggak akan peduli apapun urusan dunia. Kalau bisa merasakan satu butir anggur itu kalian akan langsung seperti itu, sudah nggak akan peduli lagi dengan urusan dunia. Nah ini nih Abu Darda seperti ini ternyata. Nah ini kan berlebihan. Kalau ini berlebihan, istrinya sampai dekil, kucel, kenapa kamu seperti ini? Saudara kamu tuh saudara kamu Abu Darda. Nih bahasanya seperti ini, kata istri Abu Darda. Lain tahu iya
namanya gak ada kemauan, gak ada gairah. Aduhnya nah, kamu tuh istrinya abaikan, berarti nih istrinya terabaikan. Mengatakan, Pak, ini baju sudah jelek, beli. Ah, pergi di dunia atulah. Gitu gue sih kira teh. Nah, pergi di dunia kayak di surga sekalian. Pak, iya sendal geus butut. Ah, bae di dunia pakai we lah, pokoknya mengkewe di surga yang naon. Berlebihan artinya dia. Faja'a Abu Dardai. Nah, ini kan ketika Salman Al Farisi datang ke rumah Abu Darda, yang dia dapati kan hanya istrinya. Abu Dardanya nggak ada. Jadi yang katakanlah yang siapa apa yang membuka pintu, yang menerima Salman Al Farisi ketika datang itu istrinya. Abu Dardanya tidak ada. Begitu melihat Abu Darda kan, kayak gitu, mencikul kupaya teh. Dekil and dekucel dia lah pokoknya. Dekil kucel tidak terawat. Itu saudaramu untuk Abu Darda. Nah kemudian Abu Darda datang. Faja Abu Darda fasona alahu ta'aman. Abu Darda datang, kemudian, nah ini nih yang berkaitan dengan babnya. Yang berkaitan dengan babnya adalah ini nih kata-kata ini. Abu Darda datang, fasona lahu ta'aman. Kemudian Abu Darda membuatkan makanan buat tamunya. Buat Salman Al Farisi ini ya. Abu Darda datang, kemudian dia membuatkan makanan untuk Salman Al Farisi. Fakola, nah selesai katakanlah aja nih makanannya sudah siap, kemudian disuguhkan, disajikan. Abu Darda berkata, "Kul, ayo silahkan makan. Fa ini soimun, kalau saya sedang saum. Ayo silahkan makan. Tapi maaf ya, saya nggak bisa ikut makan. Saya sedang saum." Sebutnya tidak demol genah atau tamu lagi. Tamunya nggak akan enak kalau dia menyantap apa yang disuguhkan sementara tuan rumahnya sedang saum. Kul, ayo silahkan makan. Fa ini so imun. Tapi maaf ya, saya sendiri sedang saum. Itulah Abu Dardanya kepada Salman Al Farisi ini. Fakola, kemudian Salman Al Farisi mengatakan, ma anabi akilin hatta takula. Saya nggak akan makan hingga kamu juga mau makan. Saya tidak akan makan kalau kamu tidak makan. Fa'akala, kemudian Abu Darda membatalkan saumnya. Tentu ini saum sunat kan, karena kalau saum masa saum wajib bersama-sama saum, berarti ini saum sunat nih. Ya, Abu Dardanya sedang mengerjakan saum sunat. Ma'ana bi'akilin hatta ta'kula. Ya, saya tidak akan makan hatta ta'kula jika kamu tidak makan. Fa'akala, kemudian Abu Darda makan. Dia membatalkan saumnya, kemudian makan. Falamma kana lailu zahaba Abu Darda iyakumu. Nah ternyata Salman Al Farisi bermalam nih. Salman Al Farisi bermalam ya di rumah Abu Darda, di rumah saudaranya nih ya. Salman Al Farisi bermalam di rumah Abu Darda. Fala makanal lailu. Nah, ketika malam hari, zahaba Abu Darda iyakumu. Abu Darda berdiri dan Salman Al Farisi mengatakan, kamu mau kemana? Kamu mau apa? Fakola, nam, tidur. Ini Salman Al Farisinya kepada Abu Darda, tidur.
Abu Dardanya dia bangun mau mengerjakan sholat malam. Nah, ketika bangun ditanya oleh Abu Darda, "Ya, kamu bangun mau apa?" "Saya mau sholat malam." Tidur dulu." Tidurlah. Fanama. Kemudian Abu Darda tidur. Tsumma zahaba yakumu, kemudian bangun lagi, berdiri. Ditanya lagi oleh Salman Al-Farisi, "Kamu bangun mau apa?" "Saya mau sholat." Kalau mungkin di kita Salman Al-Farisi gini, melihat jam, ini kan baru jam berapa? Udah tidur dulu. Kemudian Abu Darda tidur lagi. Falamma kana akhirul lail. Nah, ketika memasuki akhir malam, atau dalam bahasa kita disebutnya dini hari ya. Ketika dini hari bangun lagi, itu Abu Darda bangun lagi. Falamma kana akhirul lail, ya ketika akhir malam atau kurang lebih ini dini hari, bahasa Sunda nama janari jam sekian deh. Ketika dini hari ini terbangun, Qala Salmanu, nah Salman berkata, nah kalau sekarang ayo berdiri. Umil ana, nah kalau sekarang ayo berdiri. Kalau mau sholat, nah sekarang gitulah waktunya. Fasallaya faqala lahu Salmanu. Kemudian dua-duanya sholat. Tapi ini tidak menunjukkan nih. Tidak menunjukkan. Di sini tidak ada secara tekstual mereka berjamaah. Karena kalau dua-duanya sholat, ya iyalah, katakanlah. Karena para sahabat itu memang selalu sholat malam. Kalau dua-duanya sholat malam, pasti gitulahnya, karena para sahabat itu selalu mengerjakan sholat malam. Nah, secara tekstual di sini, secara eksplisit tidak disebutkan mereka mengerjakannya berjamaah, itu tidak ada. Kalau dua-duanya sholat, ya karena para sahabat katakanlahnya itu mereka selalu sholat malam. Nah, kemudian keduanya mengerjakan sholat. Faqala lahu Salmanu. Nah, kemudian ini esok harinya katakanlahnya, Salman Al-Farisi mengatakan kepada Abu Darda, "Inna li rabbika alaika haqqon." Sesungguhnya bagi Tuhan kamu, atas kamu ada hak yang harus kamu tunaikan. Sesungguhnya Tuhanmu memiliki hak dari kamu yang harus kamu tunaikan. Wali nafsika alaika haqqon. Dan untuk diri kamu sendiri juga ada hak. Nah, kalau di bab ke-84 ya tentang hak tamu, hadis yang menerangkan ini juga yaitu ini biar agak nyambung nih ya, di bab ke-84. Kalau di bab ke-84 hadisnya menerangkan Abdullah bin Amr. Dia ini anak muda yang ya para sahabat lah gitunya memang seperti ini. Gairah, semangat, antusias ibadahnya di atas rata-rata. Karena semangat beribadahnya yang luar biasa itu, Abdullah bin Amr ini kalau malam hari dia sholat malam tidak pernah terlewat, dan mengerjakan sholat malamnya itu sepanjang malam. Jadi entah kapan tidurnya gitu ya, entah kapan tidurnya, karena sepanjang malam itu dia sholat malam. Jadi seluruh waktu malamnya itu dipakai untuk sholat malam. Besoknya saum, dan tiap hari seperti itu. Malam harinya sholat malam, sepanjang malam, besoknya saum.
Dan Abdullah bin Amr ini mengatakan kepada Rasulullah itu ya, saya ingin punya pahala saum tiap hari, makanya saya saum tiap hari. Nah kemudian kan oleh Rasulullah SAW nih yang kemarin ini hanya mengulang yang ini bab 84. Fala taf'al, jangan demikian, nggak boleh. Rasul melarang nih, malam harinya sholat sepanjang malam, tidak tidur, besoknya saum, dan tiap hari seperti itu. Rasulullah SAW mengatakan kepada Abdullah bin Amr, fala taf'al, jangan seperti itu. Benar, bagus, baik, sholat malam kerjakan. Fanam, tapi kamu juga harus tidur. Nah Rasulullah mengatakan, benar, berdirilah, kerjakanlah sholat malam, tapi kamu juga harus tidur. Kemudian sum wa aftir, saum, benar, katakanlah bagus, baik, tapi kan nggak boleh, nggak ada dari sananya. Tiap hari saum setahun penuh, nggak ada syariatnya, salah berarti ini. Fa inna li jasadika 'alaika haqqon, karena untuk badan kamu itu ada hak yang harus kamu tunaikan. Badan kamu itu harus mendapatkan haknya. Fa inna li ainika 'alaika haqqon, untuk mata kamu juga ada hak yang harus kamu tunaikan. Untuk kamunya fa inna li zaurika 'alaika haqqon. Wa inna li zaujika, untuk istri kamu juga ada hak yang harus kamu tunaikan. Nah Abu Darda istrinya, katakanlah ini istrinya tidak mendapatkan haknya, kalau begitu berarti ada yang salah. Berarti ada yang salahnya dengan apa yang dilakukan oleh Abu Darda. Nah seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr. Nah kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada Abdullah bin Amr, innaka asa an yatulabika umrun, siapa tahu kamu ini berumur panjang. Kalau sekarang kamu masih muda, tapi dalam hal ini satu saja, sekarang kamu masih muda, sekarang kamu kuat seperti itu, malam hari tidak tidur, besoknya saum, kamu lakukan tiap hari. Sekarang kamu kuat. Siapa tahu kamu berumur panjang. Kalau dengan pola seperti itu, badan pasti rusak. Ya badan itu pasti rusak, mata pasti rusak. Itu kan yang disebut oleh Rasulullah kan, badan kamu ada hak yang harus kamu tunaikan. Kalau orang Sunda bilang mah dipeleter awak itu diurus, dipakai, wungkul, dipakai sholat malam, besoknya dipakai saum, sementara perawatannya rusak badan kamu. Siapa tahu umur kamu panjang. Kalau dengan pola seperti ini, kamu badannya ya, badan kamu rusak, badan kamu itu lebih cepat tua dari usia seharusnya. Umur 30 juga sudah ripuh badannya karena diperlakukan demikian. Nah di yang sekarang ya di bab ke-86 ini, kemudian Salman Al-Farisi berkata kepada Abu Darda, inna li rabbika 'alaika haqqon, sesungguhnya bagi Tuhanmu ada hak yang harus kamu tunaikan. Benar, artinya kan saum, ibadah lah gitu. Itu hak yang harus. Kebetulan saja nih ya. Ini ada hadis yang seperti ini. Jadi Allah itu menetapkan hak dirinya dari hamba. Artinya hak yang harus Allah dapatkan dari hamba-hambanya. Dan Allah pun menetapkan ada hak hamba-hambanya yang harus Allah berikan. Allah menetapkan hamba-hambanya ini memiliki hak gitulahnya yang harus hamba ini dapatkan dari Allah. Kalau Allah pasti akan menunaikan hak yang menjadi hamba.
Allah tidak akan melanggar, Allah tidak akan mengingkari janji, Allah pasti menepatinya. Ini Rasulullah sabdakan kepada Muadz bin Jabal kalau nggak salah. Naon tanya eta nanti. Tapi kurang lebih maknanya seperti inilah ya, saya lupa lagi redaksi Arabnya. Sesungguhnya Allah itu memiliki hak yang harus ia dapatkan dari hamba-hambanya, atau hamba-hambanya harus menunaikan apa yang menjadi hak Allah. Nah, Rasulullah bertanya kepada Muadz, tahukah kamu apa hak Allah dari hambanya? Yaitu anta buduhu wala tusyriku bihi syai'an. Ini hak Allah nih yang harus didapatkan. Disembah, diibadahi, ditaati, itulahnya. Ini hak Allah yang harus didapatkan dari hambanya adalah disembah, diibadahi, ditaati, dan tidak disekutukan dengan apapun. Dan tahukah kamu apa hak hamba yang harus mereka dapatkan dari Allah? Hak hamba yang dari Allah adalah an la yu'adzibahum, yaitu Allah tidak menyiksa hamba-hambanya. Tidak disiksa oleh Allah itu adalah hak hamba yang harus mereka dapatkan dari Allah. Tapi coba dari dua hak ini, manusia itu seharusnya tunaikan dulu apa yang menjadi hak Tuhannya. Kalau Allah sudah pasti, jangan takut, jangan ragu, kalau Allah pasti akan menunaikan apa yang menjadi kewajibannya, memenuhi hak yang apa yang menjadi hak hambanya. Nah, manusianya menunaikan apa yang menjadi hak Allahnya enggak, tapi disiksa enggak mau. Nah, ini enggak berlaku kalau begini, enggak benar ini. Manusianya menunaikan apa yang menjadi hak Allahnya tidak mau, tapi dia menuntut haknya kepada Allah, yaitu Allah tidak menyiksanya. Jadi hambanya ini yang harus lebih dulu tunaikan, penuhi apa yang menjadi hak Allah. Kalau hak dirinya dari Allah, jangan ragu, jangan takut. Pasti Allah akan menunaikan apa yang menjadi hak hambanya. Jadi jangan terbalik. Manusia itu terus menuntut haknya kepada Allah agar tidak menyiksa dirinya, tapi dia sendiri tidak mau menunaikan apa yang menjadi hak Allah, yaitu diibadahi, disembah, ditaati, dan tidak disekutukan. Nah, semestinya tunaikan dulu apa yang menjadi hak Allah. Lalu bagaimana hak dirinya dari Allah? Kenapa ragu terhadap Allah? Kenapa ragu itu ya terhadap Allah? Apa kamu takut kalau Allah itu mengingkari janji? Apa kamu takut itu kalau Allah itu menyiksa padahal kita sudah menunaikan haknya? Nah, ini kan yang mustahil. Mustahil Allah itu melanggar janji. Mustahil Allah tidak mau menunaikan apa yang menjadi hak hambanya, sementara hambanya sendiri sudah menunaikan. Sementara Allah sendiri sudah mendapatkan apa yang menjadi haknya dari hamba-hambanya. Nah, intinya kan Allah tidak akan menyiksa hamba-hambanya yang beribadah kepada Allah. Itunya berarti kan hamba-hamba yang beribadah, yang taat kepada Allah itu adalah hamba-hamba yang menunaikan apa yang menjadi hak Allah. Mustahil Allah akan melanggar janji. Mustahil Allah akan melanggar janji lah. Tidak mau artinya Allah menunaikan haknya padahal hambanya sudah menunaikan. Jadi kan mustahil kalau ada orang yang taat, orang yang beribadah, orang yang menyembah Allah tapi disiksa. Mustahil.
hamba aja nih sudah menunaikan apa yang menjadi hak Allah. Allahnya gak mau menunaikan apa yang menjadi hak hamba. Itu gak akan terjadi. Nah di ayat ini, ayat hadis nih ya, Salman Al-Farisi menyampaikan, ini nasihat Nabi sebetulnya ya. Apa yang disampaikan oleh Salman Al-Farisi itu dari Nabi. Inna li rabbika alaika haqqon. Nah di hadis lain yang barusan ya tentang hak Allah dan hak hamba lah, ada timbal balik pasti ini. Inna li rabbika alaika haqqon. Sesungguhnya Tuhanmu itu memiliki hak gitulahnya, alaika haqqon, yang harus kamu tunaikan, harus kamu sampaikan, tunaikan apa yang menjadi hak Tuhanmu. Wa inna li nafsika alaika haqqon, dan diri kamu sendiri, jasad kamu, kalau di hadis makanya tadinya saya buka lagi ya, jasad kamu, mata kamu, itu segalanya lah, pokoknya diri kamu sendiri juga memiliki hak yang harus kamu tunaikan haknya. Wali ahlika alaika haqqon, dan untuk istri kamu juga ada hak yang harus kamu tunaikan. Dan jangan sampai seperti ini kan, istrinya Abu Darda tidak terawat, dekil, kucel. Kenapa bisa seperti ini? Maklum, ternyata istrinya sudah maklum dengan Abu Darda. Abu Darda mah gitu, itu tuh saudara kamu Abu Darda. Kalau itu piragedunya. Tapi kan jangan sampai seperti ini kan. Jadi jangan sampai seperti ini nih, jangan sampai istrinya kan dengan kondisi seperti ini tidak terawat dan sebagainya gitulahnya. Dan wa inna li ahwali ahlika alaika haqqan. Penuhi, artinya penuhi apa yang menjadi hak istrinya. Wajib, berarti ini kewajibannya. Hak Allah wajib ditunaikan. Hak diri kamu sendiri wajib kamu tunaikan. Hak istri kamu wajib kamu tunaikan. Fa'ati kulla zi haqqin haqqahu. Tunaikanlah, sampaikanlah hak tersebut kepada pemiliknya. Tadilah Allah, diri kamu sendiri. Tadi diri kamu sendiri, berarti kan kita sendiri kan harus merawat diri. Jangan sampai seperti Abdullah bin Amr. Meskipun maksudnya, meskipun tujuannya, meskipun ini kan ibadah. Malam hari sholat sepanjang malam, besoknya saum. Nah itu tidak merawat diri berarti. Itu tidak merawat diri. Ya, padahal yang dilakukannya itu ibadah. Ibadah saja salah, berarti ibadah saja salah kalau mengabaikan hak yang menjadi dirinya. Apalagi kalau yang dilakukannya itu bukan ibadah. Apalagi kalau yang dilakukannya itu bukan ibadah. Malam hari begadang karena tahajud tiap malam gitu, sampai ya itulah badannya itu kurang tidur, itu kan salah. Kok mau gitu, mau begadangnya itu dengan acara apa yang bukan ibadah? Dua, berarti kan salah. Nah, fa'tikullah zi haqqin haqqahu. Tunaikanlah apa yang setiap hak itu kepada pemiliknya, kepada yang bersangkutan. Ya Allah, diri kamu sendiri, istri kamu nih, ini yang disebut di sini nih ya. Fa'atan nabiyya, kemudian Abu Darda nih mendapat nasihat demikian. Abu Darda kemudian mendatangi Nabi. Fa'atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Abu Darda kemudian datang kepada Nabi SAW. Fazakaro zalikalahu, kemudian menerangkan apa yang dialami dan dikatakan gitunya oleh Salman Al-Farisi.
Ini Salman Al Farisi begini begini, itulah dia sampaikan kepada Rasulullah SAW. Faqala Nabi SAW, kemudian Nabi SAW bersabda. Jadi sekali lagi nih, Abu Darda setelah mengalami kejadian bersama Salman Al Farisi tadi, ia datang menemui Nabi SAW lalu menyampaikan kepada Nabi, ini Salman begini, katakanlah ya. Dia menyampaikan, dia mengadukan Salman Al Farisi kepada Nabi SAW. Faqala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Nabi SAW bersabda, sodako Salman, Salman itu benar. Nah, ini juga ada apa namanya? Ya, ilmu itu sedikit demi sedikit, ilmu itu berangsur. Ternyata Salman sudah tahu ini dari Nabi, inna lirobika alaika hakon, yang tadinya kan ini Salman ini menyampaikan yang dari Nabi. Untuk Tuhan kamu ada hak yang harus kamu tunaikan. Untuk kamu sendiri bahkan ada hak yang harus kamu tunaikan. Untuk istrimu. Ini dari Nabi. Lalu Abu Darda menyampaikan, ini Salman mengatakan begini. Lalu Nabi SAW bersabda, sodako Salman, iya benar, Salman benar. Nah, ternyata kan di hadis tadinya tentang Abdullah bin Amr yang kemudian oleh Rasulullah SAW dikatakan, nggak boleh seperti itu. Rasulullah bahkan menyebut untuk tamu kamu juga ada hak yang harus kamu tunaikan. Ya, ternyata benar, Salman itu benar, sodako Salman. Nah, Salman benar. Ini kalau tentang babnya, yaitu babu sun'i ta'ami wa takallufi li'dhaif. Bab menyediakan, mengadakan makanan, tentunya kan untuk menyuguhi tamu, bahkan memaksakan diri untuk mengadakan makanan itu benar, itulahnya menyediakan makanan, bahkan terkesan memaksakan diri. Nah, ada satu lagi nih kejadian menariknya. Nah, ini yang ada di bab ini hadisnya sampai di situ ya. Yaitu sampai Abu Darda melaporkan apa yang dialaminya kepada Nabi, ternyata Rasulullah mengatakan Salman yang benar. Jadi benar itulah seperti ininya, ada hak. Nah, tapi dalam bab ini kan tentang bab hadis ini kaitannya dengan bab sudah sangat jelas, yaitu Abu Darda kedatangan saudaranya Salman Al Farisi, kemudian Abu Darda membuat makanan. Ini ada satu lagi kejadian menarik nih ya. Umar bin Khattab dulu atau Abu Bakar dulu lah gitu ya. Berada di dalam masjid. Umar bin Khattab lah katakannya, Abu Umar bin Khattab ada di dalam masjid, kemudian Abu Bakar masuk dan menanyakan, kamu sedang apa di sini sendirian? Saya lapar gitu, saya merasa lapar dan di rumah nggak ada apa-apa. Ternyata Abu Bakar mengatakan, ternyata sama, saya juga datang ke sini karena lapar. Kemudian Nabi datang menanyakan, kalian sedang apa di sini? Kami sedang merasa lapar dan di rumah tidak ada apa-apa. Ternyata Rasulullah juga, saya juga sama. Lain nyindiran nih misalnya, lain nyindirannya sama. Saya juga lapar. Nah, ayolah kita pergi. Rasulullah yang mengajak pergi menemui salah seorang sahabat. Siapa selalu lagi namanya ini sahabat dia ya. Datang ke rumah salah seorang sahabat, ternyata dia sedang tidak ada di rumah. Dia sedang di kebunnya. Lalu anaknya nih
apa namanya, kalau kita mengatakan tunggu sebentar ya, saya panggil dulu, saya panggil bapak. Kemudian menyusul ke kebun, diberitahulah ada Rasulullah, ada Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Sahabat ini tinggalkan semuanya yang di kebun, buru-buru datang. Ini kedatangan tamu istimewa luar biasa, 3 orang. Abu Bakarnya Rasulullah, Abu Bakar, Umar bin Khattab, tinggalkan sedang sibuk di kebun, lari datang ke rumahnya, kemudian mengatakan tunggu sebentar. Dia balik lagi ke kebun, ambil banyak buah, pokoknya yang bisa disuguhkan lah. Dia ambil banyak buah, kemudian sengaja menyembelih kambing untuk menjamu. Jadi tamu istimewa lahnya 3 orang ini. Dan Abu Bakar mengatakan, alhamdulillah, betapa nikmatnya, betapa nikmat, atau lapar gerandi sediakan kambing guling, artinya iya, anggur anggur kambing guling, alhamdulillah betapa nikmatnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, nah ini diantaranya, Rasulullah membacakan ayat summa la tus'alunna yauma izin anin naim. Ini diantaranya kenikmatan yang ayat itu mengatakan, kemudian pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, kalian semua pasti akan dimintai tanggung jawab anin naim, akan seluruh kenikmatan dari Allah. Nah ini juga contoh nih, ada tamu memaksakan diri, lari ke kebun, ambil buah yang bisa diambil, sengaja menyembelih kambing untuk, itulah menyuguhi tamu. Ya kan kebetulan lagi dalam hadis tersebut tamunya tamu istimewa, maksakan pantas pisan gitulah ya kalau untuk menyuguhi Nabi, Abu Bakar, Umar bin Khattab. Ya kan ini kan jadi cerita, jadi sejarah, jadi jariah lagi bagi orang ini, bagi sahabat ini kan jadi jariah nih, menyuguhi Nabi, menyuguhi Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Nah itu juga kesan memaksakan dirinya sangat kental nih pada hadis tersebut. Begitu tahu Nabi, Abu Bakar dan Umar bin Khattab nunggu di rumah, dia lari. Setelah bertemu, tunggu, balik lagi ke kebun, kemudian mengambil buah-buahan yang bisa disuguhkan dan sengaja menyembelih kambing. Terus beres tanya, paksakan lah gitunya. Kalau ada tamu suguhan, paksakan sok ngayakeun naon lah. Sebutan teh ulah ceh herang wungkul. Bisi cek tamona teh atuh nu kieu ge di imah mah aya cek tamona teh. Atuh nu kieu mah di imah ge aya. Teu kudu ka dieu ceh herang mah. Sok paksakeun lah gitu ari. Ini adabnya, ini adab, ini ajaran Islam. Karena kan soal menghormati tamu ini Imam Bukhari sampai 5 abri membahas soal tamu. Berarti hal besar nih soal terkait dengan tamu. Dan terutama kan yang paling awal oleh Rasulullah SAW kan dikaitkan dengan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hormati tamu. Berarti kan bukan hal kecilnya tentang menghormati dan menjamu, menyuguhi tamu. Ya maksakeun lah saeutik atuh nganyuk ka warung lah, pokona mah naon deh lah, sok ulah ciherang wungkul nyawa, urang mah ulah ciherang wungkul atuh nyuguhan deh.